Sel prokariot merupakan bentuk sel paling sederhana yang ditemukan dalam sistem kehidupan. Sel ini tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik tidak dapat terpisah dari sitoplasma. DNA pada sel prokariot berada di daerah yang disebut nukleotid. Organisme yang termasuk prokariot adalah bakteri dan archaea, yang dapat hidup di berbagai lingkungan ekstrim maupun normal. Struktur sel prokariot meliputi membran plasma yang mengatur transport zat serta dinding sel yang memberikan bentuk dan perlindungan. Di dalam sitoplasma terdapat ribosom yang berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Beberapa bakteri memiliki kapsul yang berfungsi melindungi sel dari lingkungan dan sistem imun inang. Sel prokariot dapat memiliki flagel sebagai alat gerak. Selain itu, terdapat pili dan fimbriae yang berfungsi untuk pelekatan pada permukaan proses konjugasi. Konjugasi memungkinkan perpindahan materi genetik antar sel bakteri, yang berperan penting dalam variasi genetik dan evolusi bakteri. Materi genetik sel prokariot berupa DNA sirkular dan berukuran relatif kecil. Selain kromosom utama, terdapat plasmid yang membawa gen-gen khusus. Plasmid dapat mengandung gen resistensi antibiotik atau gen metabolisme tertentu, sehingga memberi keuntungan adaptif bagi bakteri. Pada sel prokariot, proses transkripsi dan translasi terjadi secara bersamaan di sitoplasma. Regulasi gen diatur oleh sistem operon, seperti operon LAC dan operon TRP. Sistem ini memungkinkan sel menghemat energi dengan mengekspresikan gen hanya ketika dibutuhkan. Sel prokariot berkembang biak melalui pembelahan biner. Proses ini menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik. Namun, variasi genetik dapat terjadi melalui mutasi, transformasi, transduksi, dan konjugasi yang mempercepat adaptasi bakteri terhadap lingkungan. Sel eukariot merupakan sel dengan struktur kompleks dan memiliki membran inti. Materi genetik tersimpan dalam nukleus sehingga terlindungi dan terorganisir. Sel eukariot menyusun organisme multiseluler maupun uniseluler yang lebih kompleks. Inti sel eukariot dikelilingi oleh membran inti berlapis ganda. Di dalam inti terdapat kromatin yang tersusun atas DNA dan protein hidson. Struktur ini memungkinkan pengemasan DNA secara lebih efisien dan pengaturan ekspresi gen yang lebih kompleks. Sel eukariot memiliki nukleotida sebagai pusat respirasi sel. Retikulum endoplasma kasar berperan dalam sintesis protein, sedangkan retikulum endoplasma halus berfungsi dalam sintesis lipid dan deoksifikasi. Asparagus Golgi berperan dalam modifikasi dan distribusi protein. Pada sel tumbuhan terdapat kloroplas yang digunakan untuk proses fotosintesis, dinding sel dari selulosa dan vakuola besar. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas, tetapi memiliki sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. DNA sel eukariot berbentuk linear dan tersusun dalam kromosom. Setiap kromosom membawa banyak gen. Pengemasan DNA dengan hidson membentuk nukleosom yang berperan penting dalam regulasi ekspresi gen. Ekspresi gen pada sel eukariot dimulai dari transkripsi di dalam inti. RNA hasil transkripsi mengalami pemrosesan seperti clipping, pembelahan topi 5, dan ekor poli A. RNA kemudian diterjemahkan menjadi protein di dalam sitoplasma. Regulasi gen eukariot melibatkan enhancer, silencer, dan faktor transkripsi. Mekanisme ini memungkinkan satu gen diekspresikan secara berbeda pada jenis sel yang berbeda.
Regulasi gen berperan penting dalam diferensiasi sel dan perkembangan pada organisme. Sementara virus, pengertiannya adalah entitas biologis seluler yang tidak memiliki struktur sel. Virus tidak mampu melakukan metabolisme sendiri dan bergantung sepenuhnya pada sel inang. Virus berbeda di batas antara makhluk hidup dan benda tak hidup. Struktur virus terdiri atas materi genetik yang dilindungi oleh kapsid protein. Beberapa virus memiliki selubung lipid tambahan. Bentuk virus dapat bervariasi, seperti helix, ikosahenderal, dan kompleks. Virus memiliki materi genetik yang sangat beragam. Terdapat virus DNA dan virus RNA, baik beruntai tunggal maupun ganda. Keanekaragaman ini membuat virus menjadi objek yang sangat penting dalam studi genetika. Virus bereplikasi dengan memanfaatkan mesil sen inang. Meskipun materi genetik virus akan mengendalikan sel inang untuk mensintesis komponen virus, proses ini hanya dapat menyebabkan kerusakan atau kematian pada sel inang. Pada siklus Leydig, virus segera memperbanyak diri dan menghancurkan sel inang. Pada siklus lisogenik, materi genetik virus dapat berinteraksi di dalam DNA sel inang dan bereplikasi bersama sel tersebut. Nah, kedua siklus ini memiliki peran penting dalam dinamika infeksi virus. Nah, sel prokariot dan sel eukariot merupakan unit kehidupan yang lengkap. Keduanya memiliki DNA, ribosom, dan kemampuan metabolisme. Namun, virus berbeda karena tidak memiliki struktur sel dan tidak mampu hidup secara mandiri. Pemahaman mengenai sel prokariot, sel eukariot, dan virus ini sangat penting dalam genetika. Konsep ini menjadi dasar pengembangan antibiotik, terapi gen, dan vaksin. Dengan memahami sistem genetik pada berbagai bentuk kehidupan, kita dapat memahami mekanisme kehidupan secara menyeluruh. Sel prokariot memiliki peran besar dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Bakteri berperan sebagai dekomposer yang menguraikan bahan organik menjadi zat sederhana, sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh organisme lain. Beberapa bakteri juga berperan dalam fiksasi nitrogen yang sangat penting bagi kesuburan tanah dan pertumbuhan tanaman. Dalam bidang kesehatan dan industri, prokariot dimanfaatkan dalam pembuatan antibiotik, fermentasi makanan, serta bioteknologi modern. Sel eukariot membentuk organisme multiseluler yang kompleks, termasuk manusia. Sel ini memungkinkan terjadinya diferensiasi jaringan dan organ seperti jaringan saraf, otot, dan jaringan pengangkut pada tumbuhan. Dalam genetika, sel eukariot dibagi menjadi sel penting untuk mempelajari penyakit genetik, kanker, dan mekanisme pewarisan sifat. Pemahaman tentang sistem genetik eukariot sangat berperan dalam pengembangan terapi gen serta rekayasa genetika. Meskipun sering dianggap merugikan, namun virus memiliki peran penting dalam ilmu genetika. Virus dimanfaatkan sebagai vektor dalam rekayasa genetika dan terapi gen untuk memasukkan gen tertentu dalam sel target. Penelitian mengenai virus juga membantu ilmuwan dalam memahami replikasi genetik dan mutasi dengan lebih mendalam. Dengan mempelajari sel prokariot, eukariot, dan virus, kita dapat memahami berbagai tingkat organisme kehidupan, serta cara kerja materi genetik di dalamnya. Konsep-konsep ini dapat menjadi dasar bagi membangun ilmu biologi kedokteran, pertanian, bioteknologi di masa depan, serta pemahaman yang baik tentang genetika, dan membantu kita menghadapi berbagai tantangan kesehatan dari lingkungan secara ilmiah dan berkelanjutan.